Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, malam hari ini kita sudah menjalani 20 hari Ramadan dan malam hari ini adalah malam 21 Ramadan. Artinya ini adalah malam pertama daripada tahap kedua daripada Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ya, adalah intinya daripada 20 hari yang sudah kita lewati. Insya Allah kalau kita sudah dapat rahmat pada 10 hari pertama, lalu kita mendapatkan ampunan pada 10 hari yang kedua, insya Allah 10 hari yang terakhir ini, mulai malam ini malam 21 sampai malam terakhir nanti Ramadan, entah itu 29 atau 30 kita lihat nanti ya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan termasuk orang-orang yang namanya tercatat sebagai pemilik kapling di surganya Allah Subhanahu wa taala, kumpul bersama Nabi Muhammad, bersama keluarga Nabi Muhammad, bersama para sahabat Nabi Muhammad, bersama para wali-wali Allah, orang-orang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, malam hari ini saya akan bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni akhafu alaikum thalathan. Ada 3 hal yang aku khawatirkan terjadi pada kalian. Wa hunna kainat. Dan 3 hal ini pasti akan terjadi. Apa 3 hal ini? Zallatu alimin. Aku paling khawatir atas apa? Tergelincirnya orang yang alim. Bagaimana tergelincirnya orang yang alim ini? Dia gunakan ilmu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk mencari keuntungannya, sehingga dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ketika ada satu kepentingan, dia bisa membuat fatwa-fatwa baru yang fatwa itu untuk kepentingan dia, untuk keuntungan dia. Kenapa dia begitu? Karena dia tergelincir. Tergelincir oleh apa? Tergelincir oleh dunia, jabatan, status sosial, apalagi kalau dulu itu mungkin orang harta ya. Sekarang ini enggak cuma harta, masa. Supaya dapat masa. Oh, masyarakat sini ini senangnya dibohongin. Ya udah, bohongin enggak apa-apa. Ada yang sampai seperti itu. Zallatu alimin. Wajidalul munafiq. Orang yang munafik ya. Wajidalul munafiq bil Quran. Orang enggak ngerti Quran, ya, nafsirin Quran. Ya. Diputar balikkan itu ayat. Berdalih macam-macam. Al-Quran diterjemahkan ya, dengan kemunafikannya. Dia terjemahkan itu Al-Quran sesuai dengan akalnya dan nalarnya, tanpa dia memahami maksud-maksud yang terkandung dari pesan-pesan Allah pada ayat-ayat itu. Jadi orang itu kalau mau ngomong harus tahu proporsinya lah, ya. Proporsinya, kalau kita ini ya bicara sesuai porsi kita, itu akan lebih terhormat. Ya. Tidak usah kita itu melebihi kapasitas kita. Kalau kita bukan orang alim, ya nggak usahlah kita berpenampilan sebagai orang alim. Kalau kita bukan seorang mufti, nggak usah berfatwa. Nggak usah berfatwa. Ya. Kita pernah ngaji, kita pernah belajar, tapi kita bukan seorang yang memang ahli di dalam bidang fatwa. Jangan berfatwa. Mau berdakwah, sampaikan saja nasihat-nasihat tentang kemanusiaan, nasihat-nasihat tentang akhlak. Sesuaikan dengan porsi dan itu lebih terhormat daripada kita tidak menjadi diri kita sendiri, kita menjadi orang lain, malah mencelakakan orang. Jadi kalau kita mau berdebat, ya, itu kita mesti ngukur, saya punya enggak ilmu ini. Kalau kita enggak punya ilmu, jangan debat orang. Kita sendiri enggak ngerti, lalu kita debat orang. Wah, itu enggak betul itu enggak betul. Seperti contohnya nih, misalnya nih. Ini kan bulan Ramadan nih.
Kadang-kadang kita kalau di jalan ketemu orang nggak puasa, jangan suudzon dulu. Oh mungkin dia musafir, atau mungkin dia orang yang sakit, punya penyakit yang permanen sehingga dia nggak bisa puasa. Loh, kalau dia memang sakit atau dia musafir, ya makanya jangan di tengah jalan nih. Ya mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak pernah ngaji, tidak tahu dia. Rasulullah cari alasan untuk berbaik sangka itu cari gitu loh. Jangan cari alasan supaya suudzon saya itu menjadi benar, jangan. Lalu kita debat orang ini begini, jangan. Ya. Jangan debat orang. Ya. Kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu jangan debat orang. Kalau kita punya ilmu, kita tahu, ya, boleh kita sampaikan. Nggak usah berdebat, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, aku takut kata Rasulullah, zallatu alimin, tergelincirnya orang yang alim, ya, karena terperdaya oleh dunia, apapun itu bentuknya. Wajidalul munafik bil Quran, orang munafik berdalih dengan Al-Quran. Wa dunya tuftahu alaikum. Dan yang ketiga yang aku takutkan, ketika dunia ini terbuka lebar untuk kalian, ya. Kalian bisa meraih dunia dengan segala cara. Ya. Ya. Dunia sudah menjadi target dalam hidup. Ya. Aku harus punya ini, punya ini, punya ini. Ya, sehingga dihalalkan segala cara. Dan sekarang ini terbuka jalan. Orang mau apa sekarang ini? Orang mau berbuat zalim sekarang ini gampang. Orang mau nipu orang gampang. Bahkan ada organisasinya, ada lembaganya, ada badan usahanya untuk nipuin orang, nilpunin orang, ngajak orang, menjerumuskan orang dan sebagainya. Yang penting kaya. Dunia terbuka lebar ini sekarang. Artinya kesempatan orang itu kalau dia mau tutup mata, banyak jalan dia bisa mendapatkan, entah dengan korupsi, entah dengan nipu orang, entah dengan apa. Artinya dunia itu sebegitu menggiurkannya kepada manusia. Aku takut, ya. Aku takut. Bukan kita nggak boleh kaya, tapi Rasulullah takut kita menjadi kaya dengan cara yang tidak benar, atau kita memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak benar. Karena peluangnya itu terbuka lebar. Yang dulu aib sekarang tidak aib. Orang dulu korupsi aib, orang mencuri aib. Sekarang biasa orang mencuri. Orang zaman dulu kalau utang gak bayar malu. Orang sekarang gak malu. Gak bayar utang gak malu. Gak malu. Ya. Kenapa? Biasa. Berdagang biasa begitu. Ya kita gak bisa begini. Kita begini. Macam-macam dalilnya. Nah itu yang aku khawatirkan. Karena memang dunia ini pemirsa, seperti kalau kita haus nih. Kalau kita haus, lalu kita ada yang nyuguhin sama kita nih es sirup yang dingin. Sementara kita ini termasuk orang yang gak boleh minum manis karena mungkin ada penyakit diabetes atau apa. Tapi kita gak kuat hausnya. Tidak apa, sudah sedikit aja. Pokoknya saya ngilangin haus. Begitu kita minum sedikit, ya salam, enak, rasanya manis, dingin. Sedikit lagi. Sudah sedikit lagi 3 kali. Sudah terlanjurlah sekalian. Nah, dunia itu seperti itu. Ya. Dunia ini juga bisa kita umpamakan seperti orang minum air garam. Kalau kita minum air garam itu dahaga nggak hilang. Selesai itu air lewat di sini kita dahaga lagi. Ya, kita dahaga lagi. Itulah dunia. Makanya Rasulullah mengkhawatirkan. Karena orang kalau sudah dahaga, ya dia cari apa saja untuk melepas dahaganya. Tapi kalau dia jadikan itu minuman atau dunia itu sebatas kebutuhannya dia, maka dia tidak akan terperdaya oleh segala sesuatu. Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga pesan Nabi Muhammad SAW ini bisa menjadi perenungan buat kita dan bisa menjadikan kita bisa menimbang-nimbang perbuatan kita insyaallah. Dan bisa mengukur kapasitas kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.